Takut menegur, takut diserang. Luka sunyi guru di sekolah. Oleh Dr. Abdul Hafid, SAG, MPD, MM. Pada dekade 1980-an, istilah pendidikan karakter belum menjadi jargon resmi di dunia sekolah. Tidak tertulis dalam kurikulum, tidak pula dipajang dalam poster-poster kelas. Namun, dalam praktik sehari-hari, nilai-nilai itu hadir secara nyata, melalui keteladanan guru, kedisiplinan yang konsisten, serta adat dan sopan santun yang dijaga sebagai bagian dari budaya sekolah. Di ruang-ruang kelas, penghormatan kepada guru menjadi sesuatu yang lumrah. Murid belajar menundukkan ego, menaati aturan, dan memahami batas. Datang terlambat, berbicara kasar, atau melanggar tata tertib bukan dianggap hal biasa. Teguran guru diterima sebagai proses pembinaan, bukan penghinaan. Sekolah menjadi ruang latihan moral, tempat anak-anak belajar tanggung jawab sebelum kelak menghadapi dunia yang lebih luas. Menariknya, ketika pelanggaran itu diketahui oleh orang tua, respons yang muncul seringkali bukan kemarahan kepada pihak sekolah. Banyak orang tua justru berdiri di sisi guru, menguatkan pesan disiplin yang telah diberikan di kelas. Bagi mereka, sekolah dan rumah berjalan seiring dalam mendidik, bukan saling menyalahkan. Otoritas guru berdiri berdampingan dengan peran orang tua, bukan saling meniadakan. Komunikasi, meski sederhana, berlangsung dalam suasana saling percaya. Hari ini, konteks sosial telah berubah. Kesadaran tentang hak anak meningkat. Teknologi mempercepat arus informasi, dan ruang publik menjadi lebih terbuka terhadap perbedaan pandangan. Namun, di tengah perubahan itu, nilai dasar seperti hormat, dialog, dan kerjasama tetap relevan. Pelajaran terpenting dari masa lalu mungkin terletak pada kesatuan tujuan, membentuk manusia yang beradab, bukan sekedar cerdas secara akademik. Tantangan kita sekarang adalah menerjemahkan semangat itu ke dalam pendekatan yang lebih manusiawi, aman, dan sesuai dengan zaman, tanpa menghilangkan esensi kepercayaan yang dahulu mengikat sekolah dan keluarga dalam satu misi pendidikan. Mengapa sebagian siswa hari ini memandang guru bukan lagi sebagai pembimbing, melainkan sebagai pihak yang berseberangan? Pertanyaan ini membuka ruang perenungan tentang perubahan relasi di dalam dunia pendidikan. Perubahan yang tidak terjadi dalam satu malam, melainkan melalui proses sosial yang panjang. Di era digital, siswa tumbuh dalam arus informasi yang nyaris tanpa batas. Otoritas tidak lagi dipahami semata karena posisi, melainkan diuji melalui komunikasi, konsistensi, dan rasa keadilan. Media sosial turut membentuk cara pandang generasi muda terhadap figur publik, termasuk pendidik. Potongan video, narasi sepihak, atau konflik yang viral kerap memberangkai persepsi sebelum dialog sempat terjadi di ruang nyata. Di sisi lain, tekanan akademik, persoalan pribadi, serta dinamika keluarga juga mempengaruhi cara siswa merespons teguran. Ketika komunikasi terasa kaku atau tidak empatik, jarak emosional dapat tumbuh. Teguran yang dimaksudkan sebagai pembinaan kadang diterjemahkan sebagai ancaman, terutama jika tidak disertai penjelasan dan ruang untuk didengar. Namun, relasi ini tidak berdiri sendiri. Guru pun bekerja di tengah tuntutan administrasi, keterbatasan waktu, dan kekhawatiran akan salah langkah. Ketegangan muncul ketika kedua pihak sama-sama merasa tidak aman. Dokumenter ini tidak bertujuan menunjuk siapa yang salah, melainkan menyoroti kompleksitas situasi. Di antara perubahan zaman, teknologi, dan dinamika sosial, ruang kelas menjadi cermin dari masyarakat itu sendiri.
Pertanyaannya bukan sekedar mengapa jarak itu muncul, tetapi bagaimana jarak tersebut dapat dipersempit kembali melalui dialog yang tulus, kejelasan aturan, serta kehadiran guru yang tegas namun manusiawi. Sebab pendidikan hanya dapat berjalan ketika kepercayaan tumbuh di kedua arah. Mengapa sebagian orang tua memilih jalur hukum ketika terjadi konflik antara anak dan guru di sekolah? Pertanyaan ini muncul di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak, transparansi publik, serta akses terhadap mekanisme hukum yang semakin terbuka. Bagi sebagian keluarga, melapor ke pihak berwenang dipandang sebagai bentuk perlindungan, terutama ketika mereka merasa anaknya diperlakukan tidak adil atau mengalami tekanan psikologis. Perubahan sosial turut memainkan peran. Media sosial membuat peristiwa di ruang kelas cepat menyebar ke ruang publik, seringkali tanpa konteks yang utuh. Tekanan opini publik dapat mempercepat keputusan, sementara emosi orang tua yang wajar muncul ketika menyangkut keselamatan anak mendorong respons yang tegas. Di situasi tertentu, kurangnya komunikasi awal antara sekolah dan keluarga memperbesar jurang salah paham. Dokumenter ini tidak hendak menghakimi satu pihak pun. Ia mengajak kita melihat persoalan secara lebih luas. Adanya ketegangan antara perlindungan anak, otoritas pendidik, dan tuntutan akuntabilitas publik. Di antara ketiga unsur itu, ruang dialog seringkali menjadi korban. Barangkali kunci persoalan terletak pada komunikasi yang lebih terbuka sejak awal, prosedur penanganan konflik yang jelas, serta kemitraan yang kuat antara sekolah dan keluarga. Sebab ketika jalur hukum menjadi pilihan pertama, ada relasi yang sesungguhnya telah retak jauh sebelum laporan itu dibuat. Bagaimana relasi saling percaya antara guru, murid, dan orang tua dapat dibangun kembali dalam iklim pendidikan saat ini? Pertanyaan ini mengarah pada satu kata kunci, kemitraan. Pendidikan tidak pernah menjadi tugas tunggal sekolah, melainkan kerja bersama antara ruang kelas dan rumah. Langkah pertama terletak pada komunikasi yang jujur dan terbuka. Guru perlu ruang untuk menjelaskan tujuan pedagogis di balik setiap teguran atau kebijakan disiplin, sementara siswa diberi kesempatan menyampaikan perasaan dan perspektifnya tanpa takut dihakimi. Orang tua pada saat yang sama membutuhkan akses informasi yang jelas sebelum kesimpulan diambil. Pertemuan rutin, mediasi yang terstruktur, serta kanal pengaduan internal yang transparan dapat mencegah konflik kecil berkembang menjadi pertikaian besar. Sekolah juga berperan membangun budaya yang aman. Pendekatan disiplin restoratif yang menekankan dialog, tanggung jawab, dan pemulihan relasi dapat menggantikan pola konfrontatif. Program pendidikan karakter, konseling, serta pelibatan siswa dalam penyusunan tata tertib membuat aturan tidak lagi terasa sebagai paksaan, melainkan sebagai kesepakatan bersama. Di luar itu, peningkatan literasi digital menjadi penting di era media sosial. Menunda penyebaran informasi, memverifikasi fakta, dan menyelesaikan masalah secara langsung di lingkungan sekolah merupakan bentuk kedewasaan kolektif. Pada akhirnya, kepercayaan tumbuh ketika setiap pihak merasa didengar dan dilindungi. Guru membutuhkan jaminan profesional, siswa membutuhkan rasa aman, dan orang tua membutuhkan keyakinan bahwa sekolah bertindak adil. Ketiganya hanya dapat dipertemukan oleh dialog berkelanjutan. Membangun kembali relasi ini memang tidak instan, namun di sanalah masa depan pendidikan dipertaruhkan, di ruang-ruang kecil tempat orang dewasa dan anak-anak belajar untuk saling percaya kembali, demi satu tujuan yang sama, tumbuh bersama dalam martabat. Peran apa yang seharusnya dimainkan sekolah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, adil, dan bermartabat bagi semua pihak? Pertanyaan ini menegaskan bahwa pendidikan tidak berlangsung dalam ruang tertutup. Ia hidup di tengah komunitas, dipengaruhi nilai sosial, budaya, dan cara kita memperlakukan satu sama lain.
Sekolah memiliki tanggung jawab membangun sistem yang jelas dan konsisten, aturan disiplin yang transparan, mekanisme penanganan konflik yang adil, serta perlindungan profesional bagi guru dan siswa. Pelatihan tentang komunikasi empatik, mediasi dan kesehatan mental menjadi bagian penting dari ekosistem pendidikan modern. Ruang konseling, tim pendampingan dan forum dialog harus berfungsi bukan sekedar formalitas, melainkan sebagai jalur aman untuk menyelesaikan persoalan sejak dini. Masyarakat, termasuk tokoh lokal, organisasi warga, media dan aparat, memiliki peran membentuk iklim yang kondusif di sekitar sekolah. Pemberitaan yang berimbang, edukasi publik tentang hak dan kewajiban semua pihak, serta dukungan terhadap penyelesaian berbasis musyawarah dapat meredam eskalasi konflik. Lingkungan sekitar sekolah pun dapat menjaga nilai, memastikan bahwa ruang belajar tetap terlindungi dari tekanan sosial yang merusak. Yang terpenting, sekolah dan masyarakat perlu berjalan beriringan, bukan saling curiga. Ketika terjadi masalah, fokus diarahkan pada pemulihan relasi dan kepentingan terbaik bagi anak, tanpa mengabaikan martabat pendidik. Kejelasan prosedur, keterbukaan, dan niat baik menjadi fondasi yang menumbuhkan rasa aman. Pada akhirnya, lingkungan belajar yang bermartabat lahir dari komitmen kolektif, bahwa setiap individu, guru, murid, dan orang tua diperlakukan dengan adil, dilindungi secara manusiawi, dan dihargai sebagai bagian dari masa depan bersama. Pergi ke taman memetik melati, melati putih harum baunya. Guru membimbing dengan sepenuh hati, murid beradab terang masa depannya. Berlayar perahu di laut seberang, angin sepoi menemani senja. Sekolah damai tanpa ancaman, ilmu dan akhlak tumbuh bersama. Pagi cerah burung bernyanyi, hinggap sejenak di dahan cemara. Guru dihormati, murid dilindungi. Orang tua bersatu menjaga bangsa. Semoga sekolah kembali menjadi rumah yang aman bagi semua, tempat ilmu tumbuh, akhlak dibina, dan masa depan dirajut dalam kepercayaan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.